Waqila innal malaikata tudhallilu talibal ilmi bi ajlihatiha. Ada kil mengatakan sesungguhnya para malaikat tudhallilu adalah menaungi talibal ilmi kepada orang yang nuntut ilmu pengetahuan bi ajlihatiha dengan beberapa sayap para malaikat itu. Wahitanul bahri, adapun ikan-ikan di lautan itu, istighfarolaka adalah beristighfar atau memohon ampun laka untuk engkau. Idza sa'aita, apabila anda itu pergi. Aidzahabta artinya anda pergi ilal alimi untuk belajar kepada orang yang alim itu. Jadi kemarin diceritakan kalau niatnya cari ilmu pengetahuan itu betul-betul hanya satu saja, yaitu apa? Untuk menghilangkan ketidaktahuan itu. Untuk menghilangkan ketidaktahuan kita itu, ya, atau untuk untuk menghidupkan agama Islam, ya, di permukaan ini, ya, biar tetap berlanjut seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka para malaikat itu katanya membuka sayapnya untuk memberikan naungan kepada para orang-orang yang mencari ilmu pengetahuan itu. Apabila berjalan, misalnya mau berjalan ke tempat sekolahan, misalnya siang hari itu dinaungi oleh para malaikat pada waktu berjalannya itu. Di sini dikatakan, ya, innal malaikatu dzallilu talibal bi ajlihatiha. Sedangkan ikan-ikan di lautan semuanya itu, ya, itu beristighfar. Ya. Pada waktu kita berangkat dari rumah untuk mencari orang alim, ya, pondok maksudnya pergi ke Sukorejo di sini untuk mengaji misalnya. Jadi ikan-ikan di lautan itu ikut mintakan ampun kepada Allah, ya, kepada orang yang mau nuntut ilmu dengan tujuan yang baik, ya, bukan dengan tujuan yang baik, bukan tujuan yang kotor seperti yang telah diperingatkan oleh musannif kemarin itu. Wadzalika, ya. Adapun kenapa begitu, kok apabila pergi ke orang alim kita itu diistighfari oleh ikan-ikan. Wadzalika li'anna salahal alim manutun bil alimi. Karena kebaikannya orang alim itu adalah tergantung kepada kebaikan orang alim yang lain. Bitablighihi al-ahkam asy-syar'iyyata, dengan menyampaikannya orang alim itu al-ahkam asy-syar'iyyata kepada hukum-hukum syara. Allati minha, ya, adapun hukum syara itu diantaranya adalah annal hayawana yahrumu ta'dzibuhu. Sesungguhnya binatang itu haram menyiksa binatang itu. Kama afadahu al-azizi. Ya. Jadi orang alim itu menjadi baik karena orang alim yang lain. Maksudnya apa? Yaitu saling memberi peringatan antara satu orang alim dengan orang alim yang lain, ya. Berarti kelebihannya orang alim yang sana nanti diberikan kepada kekurangannya orang alim yang sana, kelebihannya yang sana diberikan kepada, akhirnya menjadi baik semua orang alim itu karena saling memperbaiki antara satu dengan yang lain, gitu loh. Itu namanya salahul alim manutun bil alim, tergantung dengan alimnya orang lain. Kadang-kadang orang lain itu memberi fatwa, nanti orang lain nanti mengamalkan fatwanya, kan kayak gitu. Nanti yang lain berfatwa, yang lainnya juga mengamalkan fatwanya, akhirnya menjadi baik semua jadinya, kan gitu. Kalau umpamanya akur-akur seperti yang diceritakan di sini, kan gitu. Misalnya ada orang yang berfatwa, misalnya di antara menerangkan syariat, ya, bahwa menyiksa hayawan itu haram. Ini fatwa dari seorang alim. Lantas orang alim lain dengar, maka tidak nyiksa kepada binatang. Akhirnya bagus kerjaannya orang itu, kan kayak gitu.
gara-gara ada fatwa dari orang alim bahwa menyiksa binatang itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena sama-sama makhluk Allah, sama-sama diciptakan oleh Allah, kan kayak gitu. Wa alamatu dzalika, ya, adapun tandanya seperti itu, tandanya baiknya orang alim digantungkan dengan orang alim yang lain, tergantung kepada orang alim yang lain. Al-qasdu adalah bertujuan ayyakuna bahsul ilmi fil khala'i ahabba ilaika ayyakuna fil mala'i. Tujuannya apa, ya? Bahwa membahas ilmu pengetahuan di tempat yang sepi, ya, di tempat yang sepi, ya, adalah lebih senang bagi Anda untuk membahas ilmu pengetahuan di tempat yang ramai. Maksudnya untuk membahas ilmu pengetahuan yang namanya hukum syara itu tidak harus nunggu waktu yang lama, yang banyak kayak gini, tidak perlu. Satu orang beri fatwa bagus, ya, dua orang beri fatwa bagus, tidak harus mengumpulkan orang sebanyak ini baru kita berfatwa, enggak. Kalau kayak gitu namanya itu apa? Apa namanya? Lambat Islam itu berjalannya kalau seperti itu, ya. Jadi ada orang tanya, satu orang jawab, berkembang nanti jawabannya nanti dikembangkan lagi ke tempat lain oleh orang yang mendapatkan jawaban itu. Akhirnya cepat tersebar Islam kalau seperti itu. Dan itu yang dimaksud dengan apa? Salahul alim manutun bil alim, yaitu dengan menyampaikan syariat kepada seseorang, nanti oleh orang itu disampaikan lagi sampai akhirnya cepat merata di permukaan ini syariat Islam itu, kan gitu. Ya. Kita usah nunggu banyaknya orang untuk berfatwa, tidak usah nunggu banyaknya orang. Ada orang, dua orang kita fatwai. Nanti dua orang itulah nanti yang menyampaikan ke orang banyak, kan kayak gitu. Ya. Terus begitu seterusnya. Wala tufarriqo, ini sarannya Musallim. Wala tufarriqo baina ayyang kasifal haqqu ala lisanika au ala lisani ghairika. Dan Anda tidak perlu membeda-bedakan antara terbukanya barang yang benar, tersingkapnya atau terbukanya orang yang benar ala lisanika melalui lisan Anda, au ala lisani ghairika atau melalui lisannya selain Anda. Artinya yang disuruh menyebarkan Islam itu bukan hanya Anda saja, orang lain pun juga disuruh menyampaikan, sehingga istafet namanya, nyambung akhirnya cepat merata, ya. Tidak hanya orang alim satu saja itu yang harus menyampaikan kebaikan, alim yang lain juga menyampaikan juga, murid-muridnya pun menyampaikan juga, akhirnya cepat merata, satu desa cepat, ya, cepat. Jadi maunya sama dengan ungkap. Jadi mau ngajar orang tidak harus berjumlah 100 orang yang mau diajari, satu orang diajari, ya. Pokoknya ada orang belajar itu. Jadi baiknya orang alim itu, ya, di samping ada orang alim lain memperbaiki, ada juga orang yang mau ngaji kepada orang alim itu. Orang alim tidak ada artinya kalau tidak ada yang ngaji, ya. Ustadz tidak ada artinya kalau tidak ada yang sekolah itu, tidak ada. Siapa yang mau diajarin? Yuk. Ada. Berarti dua-duanya sama-sama orang terhormat itu. Ustadznya orang terhormat, santrinya pun juga orang terhormat. Karena itu yang mengangkat derajat ustadznya, kan kayak gitu. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang rendah. Duduk di atas, duduk di bawah itu sama. Soalnya kalau tidak ada yang di bawah, tak mungkin ada yang di atas, kan tak mungkin, ya. Saya tidak mungkin duduk di sini kalau Anda tidak ada di situ, kan? Tidak mungkin. Berarti Anda dengan saya sama, ya, sama. Jadi baiknya saya, ya, karena ada Anda, gitu, ya. Tidak ada Anda, tidak ada saya. Saya kira lucu di sini, saya tidak. Kalau tidak ada Anda, kan kayak gitu. Itu namanya manutun bil alim, ya, wal muta'alim sekalian, ya, wal bil alim wal muta'alim sekalian itu, ya. Ya, soal yang menyampaikan itu bukan saya, nanti Anda yang menyebarluaskan kemana-mana, itu tak apa-apa. Yang penting, ya, estafet dari saya melalui Anda terus kamu ke belakang, enggak gitu misalnya.
Seperti itu contohnya itu. Tidak usah kita beda-bedakan. Ini harus saya nyampaikan, yang tidak perlu. Saya atau orang lain terserah. Yang penting kebenaran itu disampaikan di tengah-tengah masyarakat, biar nanti dikerjakan secara merata oleh masyarakat bersama-sama kan gitu.